Mari kita bahas mitos-mitos yang melekat pada tanaman-tanaman ini, serta sejarah yang memperkaya keberadaan mereka di tanah air kita. Selamat datang kembali di channel Botani Flora. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menyukai konten ini. Bunga Kamboja. Kamboja memiliki peran penting dalam upacara adat dan perayaan tradisional. Mitos yang menyertai tanaman ini mencerminkan keagungan dan nilai-nilai spiritual yang kaya. Sejarah bunga Kamboja di Indonesia melibatkan perjalanan panjang tanaman ini dari Amerika Tengah dan Selatan hingga ke berbagai negara tropis termasuk Indonesia. Bunga Kamboja aslinya dikenal sebagai Plumeria, menyebar ke Asia Tenggara melalui perdagangan dan migrasi manusia. Tanaman ini berhasil beradaptasi di iklim tropis Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam budaya. Digunakan dalam upacara keagamaan, pernikahan, dan tradisi. Bunga Kenanga. Mari kita eksplorasi sejarahnya. Bagaimana tanaman ini menjadi simbol cinta dan pesona di berbagai budaya di Indonesia. Bunga kenanga memiliki sejarah panjang di berbagai wilayah tropis termasuk Indonesia. Asalnya dari Asia Selatan. Di Indonesia, bunga kenanga memiliki peran penting dalam kehidupan tradisional. Dianggap sebagai simbol kecantikan dan kebersihan. Selain nilai estetika, tanaman ini juga memiliki kekuatan spiritual yang digunakan dalam berbagai upacara keagamaan. Sekarang bunga mawar. Mawar memiliki jejak sejarah yang sangat luas. Di Indonesia mencakup perjalanan dari asalnya hingga penyebaran di wilayah tropis. Bunga ini berasal dari Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Utara. Menjadi simbol cinta global selama ribuan tahun. Pengenalan di Indonesia melibatkan pertukaran perdagangan dan kolonialisme. Dengan adaptasi tanaman ini terhadap iklim tropis, bunga mawar populer sebagai tanaman hias dan memiliki peran penting dalam budaya Indonesia. Digunakan dalam berbagai upacara tradisional, mawar juga dibudidayakan secara lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional. Industri bunga hias termasuk bunga mawar ini menjadikan bagian vital dari perekonomian Indonesia, khususnya di kota-kota dingin seperti Kota Batu yang dilakukan Botani Flora. Pindah ke bunga anggrek. Siapa yang tidak tahu anggrek? Tanaman hias eksotis yang dipuja karena kecantikan dan keabadiannya. Anggrek bukan hanya bunga biasa, tapi juga memiliki makna mendalam dan budaya Indonesia. Bagaimana mitos-mitos seputar anggrek mencerminkan pandangan masyarakat terhadap keindahan dan keberuntungan? Di Indonesia melibatkan perjalanan dari asalnya hingga penyebarannya di seluruh dunia. Anggrek sebagai keluarga tanaman terbesar berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia, Amerika Selatan, dan Afrika. Ekspor dan pertukaran budaya kemungkinan membawa anggrek ke Indonesia, di mana kemungkinan tanaman ini dikoleksi dan dibudidayakan. Budidaya dan seleksi varietas meningkatkan nilai hias anggrek yang kemudian menjadi bagian penting dari upacara adat dan tradisi di Indonesia. Bunga lili. Bunga lili memiliki sejarah perjalanan dan penyebaran di seluruh dunia yang asalnya dari Asia Tengah dan Timur Tengah. Bunga lili tumbuh menjadi bagian kebun dan budaya di berbagai negara seperti Cina, Jepang, dan Persia. Kemungkinan melalui dari perdagangan dan pertukaran budaya, bunga lili tiba di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bunga lili mulai dibudidayakan di Indonesia dengan pemuliaan dan seleksi varietas. Sering digunakan dalam upacara pernikahan dan acara istimewa. Bunga lili juga menjadi bagian dari industri bunga hias di Indonesia. Beralih ke bunga matahari. Matahari adalah simbol dari kehidupan kita. Bunga matahari menjadi cermin dari semangat positif dan kebahagiaan. Bagaimana bunga ini meresap ke dalam budaya kita? Sejarah bunga matahari di Indonesia melibatkan penyebaran dari Amerika Utara ke seluruh dunia. Tanaman ini asli Amerika Utara, digunakan oleh suku-suku asli Amerika sejak ribuan tahun lalu. Setelah penemuan oleh penjelajah Eropa,
biji bunga matahari menyebar secara global melalui perdagangan dan kolonialisasi, diperkenalkan di Eropa pada abad ke-16. Populer sebagai tanaman hias, bunga matahari juga memiliki nilai ekonomi melalui produksi biji untuk konsumsi manusia, minyak matahari, dan pakan ternak. Bunga dahlia. Tanaman yang menarik dengan berbagai warna dan bentuk. Bagaimana tanaman ini bisa tiba di Indonesia? Sejarah bunga dahlia di Indonesia melibatkan perjalanan dan penyebaran dari Meksiko ke seluruh dunia. Bunga ini pertama kali ditemukan oleh Francisco Hernandez, seorang botanis Spanyol pada abad ke-16 dan dinamai sesuai dengan ilmuwan Swedia Anders Dahl. Setelah diambil ke Eropa pada abad ke-18, dahlia populer di negara-negara Eropa, termasuk Inggris dan Prancis. Dahlia menjadi populer sebagai tanaman hias dan dekorasi taman, pekarangan, dan acara-acara khusus. Bunga kertas atau bougainvillea. Bunga kertas atau bougainville ini memiliki sejarah perjalanan dan penyebaran dari Amerika Selatan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dinamai sesuai dengan Louis Antonio de Bougainville yang membawa ke Eropa pada abad 18. Bunga kertas kemudian menyebar melalui perdagangan dan eksplorasi bangsa Eropa. Tanaman ini berhasil beradaptasi di iklim tropis. Pencinta tanaman hias lokal mulai membudidayakan bunga kertas di Indonesia ini. Sering digunakan untuk menutup dinding atau pagar. Keindahan dan adaptasi yang baik menjadikan bunga kertas diterima secara luas di Indonesia. Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi mitos dan sejarah tanaman bunga hias dalam budaya Indonesia. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati keindahan tanaman-tanaman kita.